Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, masyarakat warga Dusun Pancar, Desa Sumberdagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang telah menyempatkan hadir pada undangan sosialisasi mitigasi tsunami dan pelatihan CPR sebagai upaya kesiapsiagaan bencana peningkatan kapasitas ketangguhan masyarakat pesisir. Nah, sebelum itu, kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah, yaitu antara BPBD Kabupaten Banyuwangi yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ketangguhan masyarakat di pesisir. Baik, sebelum itu perkenalkan saya Nita Nurahila dengan akhiran NIM 1061. Saya Anissa Maulida dengan akhiran NIM 1027. Saya Kaila Lima dengan akhiran NIM 1037. Perkenalkan, nama saya Maura Cirilda Hairunisa Aziz dengan NIM 2209 1020 1015. Baik, nah untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan langsung disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Anissa, dipersilakan. Untuk materi yang pertama ini, saya akan sedikit mengenalkan apa itu tsunami. Jadi, tsunami adalah serangkaian gelombang raksasa yang disebabkan oleh gangguan besar di bawah laut atau di dekat pantai. Tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berasal dari kata asu yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Berarti secara harfiah sendiri tsunami merupakan gelombang pelabuhan. Tsunami ini terjadi karena beberapa penyebab. Yang pertama yaitu gempa bumi tektonik di dasar laut. Ketika lempeng bergerak tiba-tiba, dasar laut dapat terangkat naik atau turun, memindahkan volume air yang sangat besar dan memicu gelombang tsunami. Gempa laut dengan magnitudo di atas 7,0 magnitudo terjadi di dekat laut atau di bawah laut berpotensi menghasilkan tsunami yang bernama tsunami tektonik. Kemudian yang kedua yaitu letusan gunung berapi. Terjadi karena ledakan vulkanik, longsoran material vulkanik yang jatuh ke laut atau runtuhnya kaldera gunung berapi yang menyebabkan terjadinya gelombang dan pergeseran massa air yang kemudian menyebabkan terjadinya yang namanya tsunami vulkanik. Yang ketiga yaitu longsoran besar material ke laut. Runtuhan gunung atau tebing curam di bawah laut dapat memindahkan volume air yang besar, menghasilkan gelombang sehingga menyebabkan tsunami yang bernama tsunami runtuhan. Kemudian yang terakhir, tsunami ini jarang terjadi namun ada. Tsunami meteorit. Tsunami tumbukan meteorit besar ke laut. Energi yang dilepaskan oleh hantaman meteorit memindahkan volume air yang sangat besar, kemudian menghasilkan gelombang tsunami yang disebut tsunami meteorit. Kemudian tanda-tanda tsunami sendiri yang ada 3. Yang pertama yaitu tsunami seringkali gempa bumi. Tsunami seringkali disebabkan oleh gempa bumi besar yang terjadi di bawah laut. Gempa yang kuat dan berlangsung lama lebih dari 20 detik meningkatkan kemungkinan terjadinya tsunami. Yang kedua yaitu air surut tidak wajar. Sebelum gelombang tsunami datang, air laut seringkali surut secara drastis, jauh lebih rendah dari batas air surut terendah normal. Hal ini terjadi karena bagian depan gelombang tsunami menarik air dari pantai sebelum menghantam ke permukaan. Yang ketiga yaitu suara gemuruh. Saat gelombang tsunami mendekati pantai, ia dapat menghasilkan suara gemuruh yang keras. Berbeda dengan suara ombak biasa, suara ini disebabkan oleh massa air yang besar bergerak dengan cepat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, nah itu tadi materi yang pertama sudah disampaikan dengan baik oleh Ibu Anissa. Langsung kita ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Maura. Di sini saya akan menjelaskan tentang tsunami Pancar Banyuwangi. Tsunami Pantai Pancar Banyuwangi terjadi pada 3 Juni 1994 disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter di dasar laut. Kami memilih kasus ini karena tsunami merupakan contoh nyata dari bencana yang dapat terjadi di Indonesia dan pentingnya mitigasi bencana untuk mengurangi dampaknya. Yang selanjutnya yaitu korban jiwa. Tsunami yang terjadi di Pantai Pancar Banyuwangi menelan korban jiwa sebanyak 229 orang dan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan bangunan di sepanjang Pantai Pancar. Yang selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan.
Tsunami Pantai Pancer Banyuwangi menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan termasuk erosi pantai dan kerusakan ekosistem laut. Kerusakan lingkungan ini dapat berdampak jangka panjang pada keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan. Yang selanjutnya yaitu potensi kerugian. Potensi kerugian materi dan non-materi yang dialami oleh masyarakat setempat sangat besar, termasuk kehilangan harta benda, trauma psikologis, dan dampak ekonomi jangka panjang. Kerugian materi yang dialami termasuk kerusakan bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum. Dan yang terakhir, potensi bencana lagi. Pantai Pancer Banyuwangi masih beresiko terhadap bencana tsunami karena lokasi yang dekat dengan zona subduksi lempeng tektonik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di daerah tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, itu tadi materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Maura yang sangat informatif sekali. Selanjutnya kita akan ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Kaila. Ibu Kaila, dipersilakan. Selanjutnya ada mitigasi tsunami. Dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 6, yaitu tanggung jawab pemerintah dalam berbagai aspek penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya adalah upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana. Selanjutnya ada persiapan sebelum tsunami. Yang pertama, selalu memantau sumber informasi seperti BMKG dan BPBD. Yang kedua, ketahui zona berbahaya, yaitu dataran rendah, dan zona aman, yaitu dataran atau tempat yang tinggi. Yang ketiga, cari zona evakuasi dan titik kumpul di sekitar. Yang keempat, siapkan tas yang berisi air minum, makan, P3K, senter, dan dokumen yang dimasukkan ke tempat yang anti air. Selanjutnya adalah saat terjadi tsunami. Yang pertama, jika terdapat gempa yang kuat disertai air laut yang surut tiba-tiba, segera pergi ke tempat yang tinggi. Yang kedua, utamakan keselamatan diri dan keluarga. Yang ketiga, jika mengemudi, tinggalkan kendaraan, cari tempat yang tinggi. Yang keempat, jika di laut, tetap di laut, jangan menepi ke pantai. Yang kelima, waspada gelombang susulan. Jika gelombang pertama sudah surut, bisa jadi gelombang susulan lebih besar. Selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan pasca tsunami. Yang pertama adalah pastikan kondisi aman. Tunggu himbauan resmi dari petugas penanggulangan bencana. Yang kedua, hindari area berbahaya seperti genangan air, bangunan rusak, dan aliran listrik. Yang ketiga, jika rumah rusak, kembali ke pengungsian. Jika rumah aman, bersihkan dari puing-puing dan jernihkan sumber air. Yang keempat, hindari makanan yang terkontaminasi air tsunami dan bersihkan sumber air dari sisa-sisa tsunami. Nah, baik. Jadi itu tadi langkah mitigasi, yaitu materi yang sangat informatif sekali yang disampaikan oleh Ibu Kaila. Nah, untuk selanjutnya ini ada materi terakhir yaitu tentang CPR untuk korban tenggelam pada tsunami, keterampilan wajib bagi masyarakat. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tentang CPR, langkah-langkah dan lain sebagainya, apa sih itu CPR? Terus kenapa kita harus mempelajarinya dan apa urgensinya? Nah, jadi CPR itu merupakan serangkaian tindakan darurat yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi peredaran darah dan pernapasan pada orang yang mengalami henti jantung atau henti napas. Pada studi kali ini kita membahas tentang korban tenggelam pasca tsunami. Kemudian kenapa sih kita harus mempelajari CPR ini? Nah, jadi tsunami itu merupakan salah satu bencana alam yang berdampak masif karena besarnya risiko korban tenggelam. Nah, salah satu intervensi penting yang dapat menyelamatkan nyawa adalah dengan cardiopulmonary resuscitation atau CPR. Kalau biasanya kita lebih sering untuk mendengar istilah ini dengan kata RJP atau resusitasi jantung dan paru-paru. Lalu apa sih urgensinya mempelajari CPR ini? Nah, jadi kemampuan masyarakat melakukan CPR dengan benar itu dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup korban henti napas dan jantung akibat tenggelam, spesifikasi korban tenggelam pasca tsunami. Kemudian tentunya kita mempelajari tentang CPR, tanda-tanda dan juga langkah-langkah ini tidak cuma-cuma ya, pasti ada dasar-dasar regulasi yang mendukung akan pentingnya CPR ini.
Nah, apa aja sih? Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada pasal 26 ayat 1, nah itu dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan keterampilan, pendidikan, dan juga pelatihan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Nah, CPR ini merupakan salah satu bentuk dari penanggulangan bencana, yaitu pasca. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, ini mengatur bahwa kesiapsiagaan masyarakat merupakan bagian penting dari strategi pengurangan risiko bencana, termasuk pelatihan keterampilan pertolongan pertama. Kemudian ada Permenkes Nomor 74 Tahun 2019 tentang standar pelayanan kegawat daruratan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini mendorong peningkatan kemampuan tenaga non-medis, termasuk CPR sebagai bagian dari pelayanan pra rumah sakit. Nah, jadi ketika masyarakat mempelajari tentang CPR ini, masyarakat merupakan di sini adalah tenaga non-medis. Nah, jadi merupakan langkah untuk menghadapi kegawat daruratan dasar sebelum pelayanan pra rumah sakit. Nah, berikut ini merupakan prosedur CPR, ada 6. Yang pertama itu ada periksa keadaan sekitar. Nah, jadi kita sebagai seorang penolong tentunya harus memperhatikan keadaan sekitar. Ketika kita ingin menolong korban pasca tsunami, nah kita harus memperhatikan keselamatan kita terlebih dahulu sebelum keselamatan orang lain. Nah, itu kenapa? Karena kita harus memastikan bahwa kondisi di sekitar itu sudah aman, tidak ada himbauan akan tsunami susulan, tidak ada himbauan tentang bencana-bencana yang dapat membahayakan keselamatan kita. Nah, setelah itu baru kita bisa terjun untuk bisa menyelamatkan korban tenggelam pasca tsunami ini. Nah, setelah kita terjun ke sana, kita sudah mendapatkan korbannya. Nah, kita juga perlu memeriksa keadaan sekitar dari si korban ini. Apakah posisinya ada di reruntuhan puing-puing bangunan, ataukah ada di genangan air, dan kondisi-kondisi yang tidak aman. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka kita akan memindahkan ke daerah yang lebih aman. Nah, setelah itu ada poin kedua, yaitu cek respon korban. Nah, cek respon korban ini bisa dilakukan dengan cara menepuk-menepuk bahu korban dan juga memanggil-manggil untuk mengecek respon secara eksternal. Kemudian ketika tidak ada respon secara eksternal, maka kita harus menelpon pihak tenaga medis. Nah, setelah itu kita cek nadi dan juga pernafasan. Nah, yang perlu diketahui kapan harus kita melakukan CPR, tindakan CPR itu yakni ketika masih ada nafas, masih ada nadi, tetapi tidak normal. Ketika tidak ada nafas dan tidak ada nadi, berarti bisa dikatakan bahwa korban itu sudah meninggal. Kemudian masuk ke poin ketiga, yaitu airway atau jalan nafas. Nah, airway ini adalah teknik angkat dagu dan dongakkan kepala untuk membuka saluran pernafasan, untuk memastikan apakah di saluran pernafasan korban ini ada tersumbat benda-benda akibat gulungan ombak tsunami, ataupun ada lidah korban yang tergigit dan lain sebagainya. Nah, setelah itu miringkan kepala sekitar 10 detik untuk memastikan adanya respon. Ketika sudah dilakukan airway dan ternyata tidak ada respon selama 10 detik itu, maka kita akan lanjut ke tahap yang keempat, yaitu compression atau tekanan dada. Nah, langkah menekan dada yaitu dengan cara memposisikan tangan di tengah dada korban, yaitu di posisi ulu hati, yang dilakukan dengan cara menumpuk seperti ini, lalu dilakukan penekanan dengan kecepatan 100 kali per menit sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5 cm untuk orang dewasa dan 1/3 dada untuk anak-anak. Nah, dari compression ini kita lihat apakah ada tanda-tanda seperti batuk atau pergerakan lainnya. Nah, apabila tidak ada tanda-tanda pergerakan lainnya, maka lanjut ke tahap yang kelima, yaitu breathing atau bantuan nafas, atau biasanya kita sering mendengarnya itu dengan nafas buatan. Dengan cara menjepit hidung korban dan tutup mulut korban dengan mulut penolong dan memberi tiupan nafas selama 1 detik hingga dada terlihat mengembang. Dengan catatan untuk teknik breathing ini harus benar-benar terlatih. Apabila Bapak Ibu sekalian merasa tidak yakin tentang keterampilan breathing yang dimiliki, maka cukup lakukan compression secara berulang sampai korban sadar atau bantuan medis datang ataupun Anda kelelahan. Seperti itu. Nah, ini merupakan video
tentang cara melakukan compression yang benar. Dan meletakkan di dada korban. Selanjutnya adalah lakukan penekanan sebanyak 30 kali dengan syarat kecepatannya 100 kali per menit, kedalamannya 5 cm, dan untuk pengembangan dada yang sempurna. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Terus untuk teknik breathing-nya ini ada langkah-langkahnya, yaitu setelah sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, demikian sosialisasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, karena tentunya Bapak Ibu sekalian berada di daerah rawan bencana, terutama tsunami. Jadi penting untuk mempelajari tentang mitigasi tsunami, kemudian pelatihan CPR yang akan berguna untuk Bapak Ibu sekalian dan juga masyarakat sekitar. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.